Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Mari sama-sama sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan pembelajaran kita hari ini. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita sudah masuk pembelajaran di tema 4, subtema 3, pembelajaran 3, 4 dan 5 dengan tema hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, ada pepatah atau ada ungkapan, usaha tanpa doa adalah sombong, doa tanpa usaha adalah sia-sia. Jangan lupa akhiri dengan tawakal, berserah diri kepada Allah. Tadi kita sudah memulai dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini tidak akan sia-sia. Baik anak-anak soleh dan solehah, insyaallah pembelajaran kita kali ini akan membahas seputar yang pertama, sikap yang harus dimiliki agar terwujudnya persatuan ketika bermain. Kedua, membuat kerajinan dari tanah liat dan plastisin. Yang ketiga, informasi penting dalam suatu bacaan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menentukan bangun ruang sesuai sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, anak-anak sekalian, mari kita mulai dengan sikap apa saja yang mencerminkan persatuan ketika bermain. Anak-anak, silakan diperhatikan gambar berikut. Inilah yang harus kalian munculkan dalam sikap bermain, yaitu kekompakan satu sama lain agar tercipta harmoni di antara kalian. Yang kedua, lihat, tidak boleh memilih-milih teman. Saya mau teman yang ini, saya mau teman yang itu, tidak boleh. Semua sama, teman kalian baik, teman kalian soleh. Maka bertemanlah dengan siapa saja. Dan carilah teman-teman yang soleh, yang baik, yang saling memperhatikan satu sama lain dan mengingatkan kepada Allah. Ya, yang berikutnya anak-anak soleh dan solehah, sikap apa sih yang mencerminkan persatuan ketika bermain? Ternyata bersikap sopan di antara kita, satu dengan yang lainnya, saling sopan, menghormati ya. Kemudian saling menjaga, baik sama Pak Guru, bermain dengan Pak Guru, orang tua ataupun teman-teman kalian yang ada di sekolah atau tempat bermain. Nah, kemudian sikap apa lagi menciptakan persatuan ketika bermain? Perhatikan, kadang kita bermain suka kasar berbicaranya. Nah, inilah yang harus kita lakukan, berbicara baik dan lembut. Dan yang terakhir, satu sama lain kita harus berlapang dada, ikhlas dan rendah hati. Tidak boleh baper di bawah perasaan kalau kata orang lain. Ya, harus berlapang dada dan ikhlas. Nah, sekarang anak-anak sekalian, ketika kita bermain di lingkungan bermain, kita bisa membuat kerajinan dari tanah liat loh. Apa saja sih kerajinan yang dibuat atau dapat dibuat dari tanah liat? Anak-anak perhatikan ya gambar berikut ini. Kita akan lihat kerajinan apa saja yang dapat dibuat oleh tanah liat. Yang pertama, teko dan cangkir. Wah, Masya Allah, lihat, indah sekali. Ternyata teko dan cangkir itu bisa dibuat dari tanah liat. Wah, yang kedua, boneka. Boneka apa itu? Iya, boneka kelinci. Ternyata bisa dibuat juga dari tanah liat. Dan yang ketiga, vas bunga, ya, atau kendi, vas bunga atau kendi. Dan yang terakhir, tempat pensil. Itu semua bisa dibuat dari tanah liat ternyata, Masya Allah. Nanti silakan kalian bisa pesan online tuh di tanah liatnya. Atau mau nyari sendiri tanah liatnya, silakan. Nanti tinggal dibentuk dan buat kerajinan dari tanah liat seperti tadi ya. Insya Allah nanti kita akan coba. Kemudian apa saja bahan yang dibutuhkan? Nah, tentu saja bahan yang pertama dibutuhkan untuk kerajinan tanah liat ini adalah tanah liat itu sendiri, kemudian air untuk mencampur sedikit agar tidak keras, kemudian papan dan kayu sebagai alas, dan juga tentunya harus ada model. Nah, model yang tadi bisa dibuat adalah vas bunga. Sekarang kita perhatikan, masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun datar? Tadi bangun ini seperti vas bunga ya. Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas garis pada prisma berikut ini?
Perhatikan, pada prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis. Yang pertama ruas garis AB, BC, kemudian AC, kemudian DE, kemudian EF, kemudian DF, dan AD, BE, CF. Nah, itulah ruas-ruas garis yang ada. Sekarang tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun berikut ini. Perhatikan ya. Yang pertama, perhatikan bangun apa ini? Bangun ini adalah bangun prisma segitiga. Ada berapa ruas garisnya? Kita akan lihat bersama-sama dan kita akan coba sebutkan. BC, CD, kemudian ruas garis BD, ada ruas garis FH, GH, kemudian GFH, kemudian BF, CG, DH. Ya, itu semua ruas garis yang ada di prisma segitiga. Nah, semuanya berjumlah 9 ruas garis. Betul sekali anak-anak soleh. Sekarang kita perhatikan yang kedua, bangun apa ya? Ini adalah bangun 5 segi 4. Coba kita akan cari atau kita akan garis merahi lagi ruas garisnya. Yang pertama AB, kemudian BC, yang ketiga CD, yang keempat AD, yang kelima AE, yang keenam BE, yang ketujuh CE, dan yang terakhir adalah DE. Jadi 5 segi 4 ini ada berapa ruas garis anak-anak sekalian? Ada 8 ruas garis. Oke, sekarang yang ketiga, perhatikan yang ketiga, 5 segi 3. Kalau tadi 5 segi 4. Sekarang kita perhatikan ada berapa ruas garis ya 5 segi 3? AB, BC, AC, AD, BD, dan juga terakhir CD. Jadi ada berapa ruas garis? Ada 6 ruas garis. Betul sekali. Jadi ada 6 ruas garis 5 segi 3. Yang keempat sekarang, perhatikan baik-baik lagi. Ini ada 5 segi 5. Ya, 5 segi 5, kita lihat berapa jumlah ruas yang ada di bangunan ini. AB, BC, CD, DE, AE, AT, BT, CT, DT, dan yang terakhir ET. Baik anak-anak soleh, ada berapa 5 segi 3 ini? Ada 10 ruas garis yang ada di 5 segi 3. Nah, yang kelima sekarang kita perhatikan gambar apa ini? Ya, prisma segi 5. Prisma segi 5 ini kita akan cari ruas garisnya. Kita akan sebutkan lagi KL, LM, MN, NO, KO, PQ, QR, RS, ST, PT, KP, LQ, MR, NS, dan terakhir OT. Ada berapa ruas garis? Ayo. Ada berapa? Iya, 15 ruas garis. Hebat sekali anak-anak soleh dan solehah. Nanti setelah membuat kerajinan dari tanah liat, kalau kita kan pasti kotor tuh nak ya. Setelah membuat kerajinan itu kita harus segera membersihkan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, sekarang anak-anak sekalian, ini ada teman-teman kalian yang sedang membuat tanah liat kemudian berantakan. Coba apa yang dikatakan oleh teman-teman? Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah liat. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Nah, kata yang ikhwan, betul, kata Dayu. Tempat ini juga berantakan, kita juga harus merapikannya kembali. Nah, anak-anak sekalian, dari dialog tadi, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Ya, dari dialog tadi, apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman tadi? Siapa yang bisa? Nah, jawabannya adalah isi pembicaraan Dayu dan teman-teman adalah mereka akan segera membersihkan dan merapikan tempat yang mereka gunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Kemudian, perhatikan yang kedua. Tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Ayo, siapa yang bisa? Adakah yang bisa menjawabnya?
Jawabannya adalah yang akan mereka lakukan, Dayu dan teman-teman, adalah membersihkan dan merapikan tempat tersebut. Pertanyaan ketiga dari dialog tadi, apa yang kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Ayo, kalau ada tempat kotor, apa yang harus kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah membantu Dayu membersihkan dan merapikan tempat itu, karena kita sedang bermain bersama-sama. Nah, yang terakhir, sikap kamu bagaimana? Apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Ya, setuju. Karena ketika dibereskan akan menjadikan tempat itu bersih. Yang kelima, terakhir, apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Jawabannya adalah tempat kerajinan akan menjadi kumuh dan tidak nyaman tentunya untuk membuat kerajinan atau permainan berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan kosakata tadi, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nah, kalian perhatikan, mendatar. Mendatar itu ke kanan. 1, tempat yang berair. Apa yo? Siapa yang bisa? Iya, jawabannya adalah becek. Sekarang 2, menurun. Noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Siapa yang bisa? Ayo, jawabannya. Apa jawabannya? Kita lihat, bercak. Dan yang ketiga, kotor dan tercemar. 3, menurun. Apa jawabannya? Siapa yang bisa? Jawabannya adalah kumuh. Nah, anak-anak, itulah tadi kata-kata yang kita acak dalam teka-teki silang. Sekarang mari sama-sama kita baca teks berikut dengan nyaring. Tempat yang kumuh dan becek dan harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan, dapat terpleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan diri kita. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Nah, teman-teman, informasi apa kira-kira yang dapat kamu peroleh dari isi teks yang kamu baca tadi di atas? Kira-kira informasi apa ya yang kalian dapatkan dari bacaan di atas? Coba perhatikan lagi teksnya. Apakah ada yang sudah dapat? Kira-kira informasi itu berisi tentang apa? Informasi dari isi teks di atas ternyata adalah informasi yang berisi tentang tempat yang kumuh dan becek yang dapat membahayakan keselamatan diri kita. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang ayo kita mengamati. Silakan amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Coba lihat gambar itu, ya. Buatlah hasil pengamatan setelah mengamati tadi, gambar yang kamu lihat, dan buat laporannya. Lingkungan yang becek dan kumuh, ya, perhatikan itu gambarnya apa saja. Kemudian bagaimana kalau lingkungan yang becek dan kumuh itu, perhatikan. Ini laporannya. Jadi kita bisa membuat laporan dari hasil pengamatan kita. Lingkungan yang becek dan kumuh sangat tidak enak dipandang mata. Lantai yang becek dan barang-barang yang berantakan dapat membahayakan keselamatan diri dan lingkungan. Dan lingkungan yang becek serta kumuh dapat menjadi sarang penyakit. Tentunya kita tidak mau ya semua kita sakit. Oleh karena itu kita harus menjaga tempat bermain kita. Nah, anak-anak sekalian, kita masih belajar tentang informasi penting yang ada dalam bacaan. Sekarang kita akan baca teks tentang kesehatan badan yang perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit yang akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, anak-anak sekalian, informasi penting apa yang kita bisa dapat dari bacaan teks di atas? Yang pertama, kita harus mandi secara teratur 3 kali sehari tentunya. Kemudian kita menggunakan sabun mandi agar lebih bersih.
Dan yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Banyak tuh, mencuci kaki, menggosok gigi dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, cukup sekalian pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi, bersama-sama kita tutup dengan sebuah pantun. Makan tahu dan juga ikan, semoga harimu menyenangkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.